tidak berubah kalau tidak ada firman. Karena hanya firman yang bisa mengubah sikap hati. Betul? Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kok hanya sehat yang tahu? Kalian lupa atau gimana? Belum pernah dengar? Besok nyanyikan sehat. Kuat-kuat nyanyikan di rumah, di asrama. Itu hanya firman Bapa Yahweh yang berkuasa mengubah sikap hati kita. Haleluya. Oke. Sekarang kita bahas satu lagi, mudah-mudahan masih sempat. Matius 15 ayat yang pertama sampai ke 20. Oke. Sebelum kita baca, nah, ayat-ayat ini juga sering disalahpahami. Coba misalnya baca ayat 11 dulu. Oke, dispiani dulu. Silakan. Matius 15, coba langsung ke ayat 11-nya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Kalau hanya membaca ayat ini, langsung kita mendefinisikan ayat ini. Oh, apapun yang masuk ke mulut gua ini pasti halal. Kan begitu definisinya kalau hanya membaca ayat itu. Daging harimau, daging singa, udah halal lah itu. Pokoknya yang masuk ke mulut ini tidak menajiskan. Kalau itu tidak menajiskan, udah berlawanan dengan imamat tadi. Nanti kita baca mengapa Yeshua mengatakan seperti itu. Kita lihat alasannya di atas. Ayat 17, coba baca misalnya ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Nah, itu dia pendefinisiannya. Berarti apapun yang kita makan, apapun, berarti tidak menajiskan kita. Termasuk daging babi, daging ular, daging komodo, daging biawak, daging cicak. Itu tidak menajiskan. Kalau kita hanya baca ayat itu. Kalau kita tidak membaca dengan lengkap, definisinya akan seperti itu. Dan banyak orang hanya merujuk ayat-ayat seperti ini. Makanya saya tadi memilih ayat-ayat yang kontroversi tadi, termasuk Kolose 2 ayat 16-17 tadi, termasuk Roma 14 ayat 1 sampai 3, termasuk 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5, termasuk ayat ini juga Matius 15 ayat 11 dan 17, termasuk Markus 7 ayat 1 sampai 21 itu. Nah, mengapa dimunculkan Yeshua pernyataan ini? Apa yang terjadi? Baca mulai ayat 1-nya. Kembali ke ayat 1 di atas Matius 15. Ayat 1 sampai 3 dulu. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yeshua dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Datanglah orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yeshua. Nah, siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Orang ahli Farisi dan ahli Taurat ini, dalam pandangan orang Israel, dalam pandangan orang Yahudi, mereka inilah orang-orang paling suci. Mereka inilah orang-orang paling saleh. Tidak mungkin mereka berdosa. Begitulah anggapan orang banyak terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka rajin berpuasa loh, 2 kali seminggu. Seperti anak-anak Gibeon juga kan, 2 kali seminggu kan. Itu latihan beribadah, latihan
iman itu. Puji Bapak Yahweh. Apalagi masih muda, pasti kuat. Wow. Lebih kuat memang waktu muda itu. Wah. Betul. Oke. Tetapi ketika mereka datang kepada Yeshua, apa yang mereka katakan? Mengapa murid-muridmu melanggar ada istiadat? Perhatikan. Bukannya mereka berkata, mengapa murid-muridmu melanggar firman? Tapi justru orang Farisi ahli Taurat ini ternyata mereka mengedepankan ada istiadat daripada firman. Loh, ada istiadat apa itu? Ayat yang ketiga, baca. Tetapi jawab Yasua kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Elohim demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, Yasua membalas, mengapa kamu melanggar perintah Elohim demi ada istiadatmu? Nah, orang Yahudi, ahli Farisi dan ahli Taurat, mereka itu mengedepankan ada istiadat di atas segalanya, termasuk di atas firman. Jadi ketika ada istiadat dilanggar, mereka keberatan. Kalau firman dilanggar, tidak keberatan. Golongan seperti ini saat ini masih sangat banyak. Lebih condong dia ke ada istiadat daripada kepada firman. Yahshua membalas mereka, mengapa kamu melanggar firman demi ada istiadatmu? Apa yang dilanggar orang-orang Farisi di situ? Baca mulai 4. Sebab Elohim berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Elohim. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Elohim kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Iya. Jadi menghormati orang tua itu firman Bapak Yahweh. Semua kita wajib menghormati orang tua kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi pada prakteknya, jujur, semua kita juga pasti pernah berdosa kepada orang tua masing-masing. Betul kan? Nah, tapi kita akui itu salah, itu dosa, dan kita mau bertobat. Amin. Jangan membela diri kita. Kita akui kita salah. Bapak, aku sudah salah, aku berdosa, aku pernah melawan orang tuaku. Semua kita pasti pernah melawan orang tua kita. Orang tua kita juga pernah melawan orang tua mereka juga. Kan begitu. Nah, jadi semua kita pernah berdosa. Memang manusia di bumi tidak ada yang tidak pernah berdosa. Orang paling saleh, paling apapun, semua pernah berdosa, termasuk saya. Tetapi yang paling penting adalah kita bertobat, kita menyadarinya dan bertobat dan mengakuinya kepada Bapak Yahweh, dan jangan melawan lagi. Kita harus tetap berusaha menghormati orang tua kita. Sedapat-dapat yang bisa kita lakukan, harus kita menghormati. Nah, orang-orang Yahudi ini begini, oh Bapak, Mama, apa itu anakku? Semua biaya yang aturan untuk pemeliharaan Bapak sama Mama udah kupersembahkan sama Tuhan loh. Jadi bagaimana? Ya aku nggak ada lagi biaya untuk mengurus kau. Jadi uruslah dirimu sendiri. Itu kata mereka. Jahat enggak? Jahat lah. Memang alasan untuk persembahan kepada Tuhan, tapi melawan firman. Enggak boleh. Semua harus seturut dengan firman. Firman itu telah digariskan Bapak Yahweh untuk menjadi jalan hidup bagi kita. Menjadi peraturan bagi kita. Itulah jalan kebenaran. Amin. Ayo semua kita, ayo bertekad menyenangkan orang tua. Orang tua kita juga pasti pernah salah. Mungkin juga banyak berbuat salah kepada kita, betul? Mungkin tanpa sebab, maki-maki kita, pukul kita. Tapi kita sebagai anak Bapak Yahweh, anak Tuhan, harus bertekad, kapanlah ku senangkan orang tuaku ya? Apa yang bisa ku berikan sama orang tuaku ya? Apa yang bisa ku perbuat ya? Itu sebagai anak-anak Bapak Yahweh. Amin. Terlepas apapun kesalahan orang tua kita kepada kita, atau
kesalahan kita kepada orang tua kita, kita masih bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Oke, lanjutkan. Ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yosua memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yosua, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yosua, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Apa persoalan konteksnya di sini? Apa masalahnya? Masalah cuci tangan. Murid-murid Yosua ketika itu mungkin sedang lapar. Jadi sebagian dari murid itu, ada 12 muridnya yang murid utama. Murid-murid yang lain juga banyak. Nah, ketika itu ada orang tidak mencuci tangannya. Misalnya disuguhkanlah goreng gitu ya. Tradisi orang Yahudi, kalau mereka mau makan apapun cuci tangan. Memang itu bagus. Tetapi ketika murid itu makan dengan tidak membasuh tangannya, orang Farisi ahli Taurat menghakimi, mencela, dan berkata kepada Yosua, mengapa murid-muridmu tidak hidup seperti ada istiadat nenek moyang kita, yaitu makan dengan tangan yang tidak dibasuh? Salah enggak makan dengan tangan tidak dibasuh? Salahnya di mana? Iya, kalau dia lagi pegang-pegang jorok, mencangkul tanah, tangannya kotor, dimakannya, ya salah. Tapi kalau dia tangannya bersih, dia nggak megang-megang cangkul, nggak pegang-pegang lain, dia baru mandi dari rumah. Kebetulan langsung disodorkan orang goreng. Jadi dia merasa tangannya masih bersih, lalu dimakannya, salah enggak? Berarti enggak salah toh? Berarti orang yang memakan itu pastilah bukan orang bodoh, murid-murid itu kan. Berarti karena dia merasa tangannya masih bersih. Mungkin dia masih baru mandi. Datang orang disuguhin mungkin buah apel, buah ara, ya udahlah. Dia masih merasa, tanganku masih bersih kok, dimakan. Salah enggak? Enggak salah. Itu aja persoalannya. Bukan berarti orang-orang Yahudi itu baru memakan daging babi, memakan daging anjing, daging tikus. Bukan. Tetapi di pikiran banyak orang kan seperti itu selama ini. Berarti udah boleh makan segalanya. Tidak mungkin kawan. Aduh. Kalau Yosua makan daging babi atau murid-murid makan daging anjing, daging unta, ikan lele, udah dilempari mereka dengan batu sampai mati. Makanya Yosua ketika dia dituduh orang berdosa, dia berani loh mencari bukti. Siapa di antara kamu berani membuktikan aku pernah melawan hukum Taurat? Ada ayatnya? Ada atau enggak? Ada dulu. Jangan ada enggak ayat itu ya. Pokoknya ada dulu, tapi di ayat mana? Yohanes berapa? Itu udah lebih gampang mencarinya kan? Yohanes 8 ayat berapa? Ayat 46. Biar rajin baca Alkitab.
Jadi dia menantang orang Yahudi, siapa di antara kamu bisa membuktikan aku pernah berdosa, aku pernah melawan hukum Taurat, aku pernah melanggar ketetapan Elohim. Ayo. 8:46. Ayo sehat baca. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku katakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya padaku? Ada nggak di antara kamu yang berani membuktikan aku berbuat dosa? Aku pernah makan daging anjing misalnya, makan daging ikan lele, makan daging kelinci, makan daging unta. Siapa di antara kamu? Ayo buktikan. Yosua pernah melanggar hukum Taurat? Enggak. Berarti ayat itu bukan dimaksudkan Yosua. Apapun yang dimasukkan ke mulut, termasuk makanan najis, makanan haram, tidak apa-apa. Bukan itu berarti maksudnya. Yang dimaksudkannya makanan yang koser, yang halal, tapi kamu nggak basuh tangan, nggak masalah. Kecuali seperti kata Bendro tadi, kamu baru ngutip sampah, kamu jorok, kamu kan jijik lah ya kan. Tapi saya pikir murid-murid enggak lah seperti itu, enggak mungkin. Masa seperti itu kan? Mungkin dia masih baru mandi, jadi dia masih rasa bersih tangannya ini kan gitu. Kita pun mau kayak gitu. Disuguhin orang buah atau goreng apel, ya udahlah ambil aja makan. Apa salahnya? Nah, jadi kesalahan ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat ini, mereka terkadang membuat firman itu menjadi semakin berat. Termasuk hari Sabat, besok kita akan bahas itu. Mereka membuat seperti itu. Bukan hari Sabatnya yang ditentang oleh Yeshua HaMashiach, tetapi tentang bagaimana apa yang boleh diperbuat di hari Sabat itu. Bagi orang Yahudi, menyembuhkan orang sakit pun nggak boleh di hari Sabat. Yeshua, ya itu sah saja, walaupun hari Sabat. Jadi bukan hari Sabatnya yang ditiadakan, tetapi apa yang boleh dilakukan di hari Sabat itu. Orang Yahudi menganggap nggak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Yeshua suka menyembuhkan di hari Sabat. Tapi Yeshua menegur mereka, kamu munafik. Siapa di antaramu kalau lembumu terperosok ke dalam lubang, tidak segera mengeluarkan lembu itu dari lubangnya walaupun pada hari Sabat? Betul enggak? Walaupun hari Sabat lembunya terpelosok di lubang, pasti ditolongnya toh. Kalau lembu bisa ditolong di hari Sabat dan tidak berdosa, mengapa orang yang sakit, orang yang dirasuk setan, didoakan disembuhkan, setan lari sembuh? Mengapa keberatan orang Yahudi? Itu munafiknya mereka. Itu yang dilawan Tuhan, bukan hari Sabatnya itu yang dilawan, tetapi cara memperlakukan hari Sabat itu. Orang Yahudi membuat terlalu ketat, lebih daripada yang diinginkan Tuhan. Haleluya. Itulah kesalahan ahli Farisi, ahli Taurat. Itu sebabnya dalam Matius 5, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak masuk surga. Terkejutlah, Tuhan. Jadi harus gimana lagi? Siapa lagi yang lebih benar daripada orang Farisi, dari orang ahli Taurat? Dalam pandangan orang Israel itu, mereka lah paling suci dari semuanya. Tetapi Yeshua melihat motivasi hati. Ternyata banyak ahli Taurat itu, ahli Farisi, melakukan kegiatan agama itu bukan dengan tulus, bukan dengan ikhlas, hanya supaya dilihat orang, dipuji orang. Ya, aduh kapan aku bisa kayak gitu. Mereka dipuji, mereka senang, padahal hatinya tidak tulus. Memberi sedekah, memang diberi, itu kan bagus, itu bagus banget, tetapi di hati mereka tidak dengan ikhlas, hanya supaya dipuji. Sama seperti ahli-ahli politik, apalagi kalau udah mencalonkan mau jadi anggota dewan, calon bupati, gubernur, waduh, tiba-tiba baik semua itu. Ada yang kasih boti, ya kan, di Jakarta kan kasih boti. Tahu boti? Sama pendeta-pendeta pun dikasih boti, uang tunai, karena mau mencalonkan diri jadi presiden tahun 2024. Tiba-tiba seolah-olah menjadi baik. Itu tulus apa ikhlas? Itu motivasi politik. Orang jejak hidupnya kan udah nampak. Dijegalnya Ahok itu orang benar, lebih benar daripada dirinya.
Diciptakan semua kasus hanya untuk menjatuhkan aku. Itulah motivasi dirinya. Orang seperti itu bisa tiba-tiba baik. Semua orang bisa seperti itu kalau ada maksud dan tujuan. Tetapi Tuhan melihat hal seperti itu adalah kemunafikan. Jangan ikuti seperti itu. Haleluya. Kalau memberi, berilah dengan tulus. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu, apa yang diberikan tangan kirimu, jangan diketahui oleh tangan kananmu. Karena bukan mencari pujian manusia, mencari perkenanan Bapa Yahweh. Mau membantu, bantu saja. Jangan tunggu dilihat orang baru dikasih. Ya kan? Itulah motivasi. Dan Yahshua melihat seperti itu. Makanya dia bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada itu, kamu nggak masuk. Jadi kita harus memiliki motivasi hati yang benar. Sikap hati benar, perbuatan benar. Jangan perbuatan nampak benar, motivasi salah. Motivasi hati harus benar, perbuatan harus benar. Kedua-duanya, batin dan tindakan sejalan. Haleluya. Lahiriah dan rohaniah sejalan. Itu tidak berlawanan. Perjanjian lama, perjanjian baru sejalan. Keseluruhannya itulah demi melakukan kehendak Elohim. Hanya di perjanjian lama korbannya tidak sempurna karena masih hanya gambaran korban persembahan binatang itu. Maka harus datang korban yang sempurna, Yahshua HaMashiach, menggantikan yang tidak sempurna itu. Jadi semuanya selaras dan sejalan. Haleluya. Oke? Haleluya. Jadi itulah persoalan mereka. Hanya karena makan dengan tangan tidak dibasuh. Tetapi yang dimakannya itu, ingat, bukan yang najis tentunya. Bukan yang haram. Semua yang koser. Tetapi ahli Taurat mempersoalkan mengapa makan dengan tangan tidak dibasuh. Harusnya dibasuh dulu menurut adat kita. Biar lebih jelas, coba kita baca sekali lagi dalam Markus pasal yang ke-7. Ini karena banyak aturan-aturan yang seperti itu yang mereka anut. Ayat 1 sampai 23 Markus. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yahshua. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Perhatikan. Jadi adat mereka itu adat harus membasuh tangan. Sebenarnya itu bagus ya, baik. Tetapi ketika hal itu telah ditempatkan lebih daripada perintah langsung dari Bapa Yahweh, itu menjadi tidak baik. Jadi apa yang keluar dari perkataan mulut Elohim itu harus dijunjung nomor satu di atas segalanya. Haleluya. Gak berani, jangan berani melawan. Jangan membuat adat kita seolah-olah lebih tinggi daripada perkataan Tuhan. Duduk ya, duduk ya sayang. Itu di belakangmu ada kamera. Itu baru, itu ada. Haleluya. Saya lanjutkan. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpama hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Baik enggak hal seperti itu? Sebenarnya baik. Baiklah pulang dari pasar, membersihkan dulu lagi. Saya sendiri seperti itu. Tetapi itu bukan hal yang utama. Melakukan firman itu yang utama. Amin. Itu memang hal-hal yang baik. Tradisi seperti itu baik loh.
Saya juga membiasakan diri kok. Ada, nggak apa-apa lah ya. Ada ternak ayam saya sedikit. Jadi kalau saya masuk ke kandang itu mau ngasih makan atau apa, saya masuk ke rumah, saya ganti baju. Walaupun saya baru mandi tadi pagi, saya mandi lagi. Saya melatih diri saya seperti itu. Nah, itu tradisi saya. Tetapi itu tidak boleh di atas firman Tuhan. Haleluya. Makanya kadang dalam satu hari itu bisa 3 baju saya berganti-ganti. Nanti istri saya mulai mengomel. Bapak ini banyak kali bajunya bergantungan. Saya pikir kan masih baru sekali pakai, ya udah nanti sore bisa ku pakai lagi gitu, ku gantungkan aja situ. Karena mau masuk lagi nanti mau ngasih makan ayam ini kan, ku pakai lagi, saya pikir ku gantungkan di situ. Tapi saya melatih diri saya seperti itu. Minimal saya mencuci tangan pakai sabun, nggak cuci-cuci gitu aja sabun. Karena itu bersih, itu sehat. Tetapi itu tidak boleh di atas firman. Apa perintah langsung dari perkataan Elohim itu harus dijunjung nomor 1, paling tinggi. Soal kebiasaan kita itu nomor 2, iya kan? Walaupun itu baik loh, kan tidak salah pulang dari pasar mandi. Nah, ini yang sangat terkenal. Kebetulan semalam juga saya ada yang bagikan di WhatsApp, saya tonton tradisi orang Yahudi itu. Kalau masak susu dan makan daging, tradisi makan mereka. Jadi kalau orang Yahudi minum susu sekarang, minum susu, minimal dalam tempo 3 jam mereka nggak boleh makan daging. Itu peraturan mereka, itu tradisi mereka, itu adat mereka. Mereka mungkin itu mengadopsi itu dari pengertian firman. Sampai itu perabotan gelas untuk tempat minum susu itu wastafelnya itu untuk mencuci itu harus beda dengan perabotan lain, tempat yang dipakai untuk makan daging. Wastafelnya pun beda, dapurnya pun beda. Itulah orang Yahudi, saking ketatnya. Bagus enggak? Bagus. Tetapi itu tidak boleh di atas firman. Nah, ahli Farisi, ahli Taurat membuat tradisi mereka di atas firman. Itu yang menjadi salah. Maka Yahshua menegur mereka. Haleluya. Jadi apa perkataan langsung dari firman Elohim, itu harus dipegang yang terutama. Dijunjung nomor 1. Bukan penafsiran kita ataupun kebiasaan kita. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Yahweh kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yeshua berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Yahweh supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sekarang juga di zaman kita ini juga terlalu banyak orang yang mengutamakan adat istiadatnya daripada firman Bapa Yahweh. Ada enggak kalian kenal seperti itu? Kalau ke acara adat, nomor 1. Kalau udah acara Tuhan, misalnya ke gereja, nggak apa-apalah, nggak ke gereja sekali ini. Sekali ini besok, sekali ini juga. Akhirnya bisa sampai 1 tahun pun nggak ke gereja. Dia nggak merasa bersalah. Tapi kalau nggak pergi ke pesta adat kawannya, rasa bersalah. Salah nggak seperti itu? Jelaslah. Berarti di hidup mereka yang terpenting itu ada istiadat. Seperti ahli Farisi ini. Itu udah salah. Kalau memberi ada istiadat itu, murah hati. Memberi kepada Tuhan, pelit. Salah pasti. Itu tidak benar. Kita harus mengubah tradisi itu.
kita harus utamakan Tuhan dulu. Amin. Kemarin famili kami loh, dekat masih satu kampung di tebing. Kami diundang juga, tapi dia bikin pestanya hari Sabat, hari Sabtu. Pergilah aku Pak, datangnya orang itu mengundang kita. Itu masih keluarga dekat kita loh. Kata istri saya, jangan pergi Mak. Saya takut kepada Bapak Yahweh. Gak pergi kami. Cuma di pikiranku, nanti entah pulang dari Gibeon ini, pergilah kami jalan-jalan ke situ, cerita-cerita untuk. Itu di hatiku, entah jadi nanti entah enggak, nantilah. Artinya saya mengutamakan Tuhan. Mereka berani bikin hari Sabat, saya enggak berani Bah. Orang keluar dari rumah aja kalau hari Sabat saya bergumul banget. Betul. Karena ada, janganlah mengangkat bebanmu di hari Sabat. Oh itu. Kalau keluar sih bisa-bisa aja, tapi kalau saya memilih istirahat di rumah, tidur. Itu lebih baik. Kecuali ada hal yang sangat mendesak, saya keluar. Tapi itu pun saya belajar bertobat juga. Aduh, supaya sebaik mungkin lah. Seharusnya sih lebih bagusnya menginjil di hari Sabat itu. Tapi karena kebetulan posisi saya masih, banyak kerja fisik. Jadi cenderung sepanjang minggu itu badan ini terporsir tenaganya. Hari Sabat itu saya gunakan istirahat, betul saudara. Istirahat fisik, tidur, siap ibadah. Kami siap ibadah, biasanya langsung istirahat, saya langsung tidur. Saya belajar menguduskan hari Sabat itu, belajar menghormati hari Sabat itu. Banyak kerjaan saya yang penting, saya masih belajar juga. Saya tidak katakan saya sudah bagus, belum juga. Saya masih belajar. Haleluya. Jadi saya harus utamakan Bapak Yahweh. Kalau soal sayang, saya sayang sama keluarga saya karena ramah pula, baik pula. Tapi di hari Sabat nggak berani. Dan banyak orang Kristen sukanya bikin pesta di hari Sabtu. Karena besok hari Minggu, jadi ramai kalau hari Sabtu. Banyak kantor libur, jadi orang kantor juga bisa datang. Tapi orang Yahudi nggak ada yang seperti itu. Waktu pesta di Kana itu Yohanes pasal 2, itu pestanya di hari apa? Pada hari yang ketiga, ada pesta di Kana, itu hari apa? Selisih, itu hari Selasa. Jadi orang Yahudi bikin pesta itu di antara itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sabtu mereka nggak ada yang berani menghormati hari Sabat. Orang pernah berapa kali orang Yahudi saking menghormati hari Sabat itu, begitulah mereka, pemahaman mereka ya, saking ketatnya. Datang musuh di hari Sabat, mereka nggak melawan, dibunuhi ya, gratis lah, nggak melawan sama sekali, dibunuh. Pernah terjadi seperti itu di Israel beberapa kali. Jadi mereka itu kalau di hari Sabat berperang pun nggak mau. Perang Yom Kippur yang terkenal perang 6 hari itu hari Minggu sampai hari Jumat. Hari Sabtu mereka istirahat. Musuh sudah hancur semua. Negara Liga Arab ketika itu Arab bersatu, Mesir, Arab bersatulah negara-negara Arab melawan Israel. 6 hari. Pas hari Sabat mereka istirahat. Musuh sudah hancur semua. Tetapi andaikan musuh mau datang kian pun mereka takkan melawan. Begitulah mereka menghormati hari Sabat. Jadi bagaimana dengan kita? Apa usaha kita? Tadi firman Tuhan, Rasul Petrus berkata, usahakanlah dirimu tidak bercacat. Apa usaha kita untuk mempertahankan keselamatan itu? Untuk mempertahankan sekarang. Ada istilah saya dengar, kalau merebut sesuatu itu gampang. Yang susah adalah mempertahankannya. Betul kan? Merebut jadi juara 1 bisa lah, tapi mempertahankan juara 1 terus sulit. Kita telah menerima keselamatan dengan anugerah, cuma-cuma, gratis, gratia. Tetapi mempertahankannya itu butuh usaha keras. Makanya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya.
Nah, kita tidak memakan makanan yang najis, yang haram, yang dilarang Bapak Yahweh dalam rangka mempertahankan keselamatan, supaya kita tetap dianggap layak menerima keselamatan itu. Kau nggak mau diatur kata Tuhan, ya takutlah. Rasul Paulus sendiri dia takut loh. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia takut loh. Udah rasul sebesar Apostel Paulus masih takut. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saya berani menjamin tidak masuk ke tubuh Rasul Paulus itu makanan yang haram. Saya berani jamin. 100% berani jamin. Tapi Bapak nggak lihat, memang nggak kulihat. Tapi saya lihat pengakuan dia. Coba baca itu ayat itu. Dia dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat celah. Filipi 3 ayat 6. Sebenarnya itu sampai ayat berapa? Tapi ayat 6 saja. Coba baca dulu. Dia melatih tubuhnya. Orang yang mempertahankan udah boleh makan semuanya karena nafsunya masih di situ, bukan karena kebenaran. Karena memang dia bernafsu ingin makan yang makanan yang haram itu, bukan karena kebenaran, bukan karena sehat juga. Daging babi saya udah katakan itu kolesterolnya jahat sekali. Tapi kalau udah nafsu, namanya udah nafsu ini daging, susah dilawan. Makanya mau menghalalkan segala macam cara, sampai memutarbalikkan firman. Itu yang celakanya. Dapat tadi? 1, 2, ya. Tentang kebenaran mengikuti hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia tidak ada cacat loh. Bukan setelah dia pengikut Yahshua, sekarang udah boleh makan daging babi. Mana daging babi? Panggang, saksang, mana. Enggak seperti itu kawan. Saya sudah jelaskan tadi 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 itu. Justru orang-orang itu melarang memakan makanan yang halal. Itu yang dilawan Paulus. Kalau yang di Roma 14 ayat 2, orang yang vegetarian, kembali dulu Roma 14 ayat 2. Ada orang yang menjadi vegetarian, ya tidak apa-apa. Tahu vegetarian? Hanya makan sayuran, gak mau makan daging apapun. Mau daging sapi walaupun itu koser, gak mau. Mau daging ayam gak mau lagi. Daging ikan gak mau, yang penting sayuran saja. Ya itu hak dia, itu nggak salah. Apa katanya? Roma 14 ayat 2. Seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Boleh memakan segala jenis makanan yang boleh dimakan tentunya kan? Yang dikatakan Bapak Yahweh, inilah yang boleh kamu makan. Itulah segala jenis makanan. Terus? Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ada karena lemah imannya, nggak maulah nanti kolesterolku naik, aku makan sayuran. Enggak apa-apa, itu hak dia. Jadi Rasul Paulus menjelaskan itu sampai ayat di bawah itu, sampai ayat 22. Saya suka itu. Supaya jemaat jangan suka menghakimi yang lain. Kalau teman kita tidak makan daging sapi, wih, imanmu kecil ya, nggak makan daging kau ya. Jangan seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu hak dia ya kan. Kalau nggak suka dia, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau roh-roh penyesat yang tadi, 1 Timotius 4 itu tadi, ayat 1 sampai 3, roh-roh penyesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu yang kemudian akan muncul roh penyesat. Nah, biasanya saya melihat kesaksian hamba Bapak Yahweh Tony Daud Tony. Dulu waktu dia mengikuti ilmu hitam itu, mereka berpantang memakan segala jenis yang bernyawa. Kalau ada nyawa, banyak pengikut setan seperti itu. Mereka tidak
memakan yang bernyawa, yang ada darah. Walaupun sapi, kambing, ayam, kalau bernyawa mereka nggak makan. Jadi mereka cenderung vegetarian toh, hanya demi untuk menuntut ilmu kegelapan itu. Tapi itu kan dari setan, bukan dari Tuhan. Betul? Jadi bisa bedakan ya. Jadi ada yang seolah-olah nampak penuh hikmat, tetapi salah, jahat, menyesatkan. Oh, janganlah memakan yang bernyawa, itu salah. Oh, hati-hati, itu bukan dari Tuhan. Tuhan udah suruh kok makan, berkuku belah, memamah biak, boleh dimakan. Tetapi kalau kamu nggak makan karena kehendakmu sendiri, nggak apa-apa. Kamu punya kehendak bebas. Haleluya. Jadi lihat saudaraku, betapa banyaknya ayat-ayat yang dipelintir, diputar balikan. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Haleluya. Kalau menjadi vegetarian itu hakmu. Jadi jemaat tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh menghina yang merasa imannya lebih besar dari orang lain, lalu menghina orang yang lemah imannya, nggak boleh. Karena kita harus tetap hidup di dalam tuntutan kasih Hamasiah. Haleluya. Haleluya. Oh iya. Serasa cepat semua ya. Ya udah lewat ternyata. Oke, baiklah, gak apa-apa. Jadi Bapak Yahweh memberkati kita semua. Doa saya, Roh Kudus tolong kita memahami. Rasul Petrus sendiri udah akui kok, surat-surat Rasul Paulus itu sukar dipahami. Jadi kalau Rasul Petrus sendiri mengakui sukar dipahami, apalagi kita harus lebih banyak berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya jangan menjadi memutarbalikkan ayat, memelintir ayat, akhirnya menjadi kebinasaan, bukan jadi kehidupan. Saya udah saksikan, nanti boleh juga saudara pelajari, amati di sekeliling saudara. Minta maaf ya, teman-teman kita hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang masih terus memakan makanan yang najis, walaupun mereka berdoa, tetapi kolesterol juga naik, banyak yang stroke, banyak yang sakit gula, banyaklah yang negatif jadinya. Itu artinya memang kita tidak boleh meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13. Barang siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa takut kepada perintah, dia akan menerima balasan, upah, reward. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, salam.